Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Yoga Suara Adiputra. Saya adalah salah satu CGP Angkatan 11 Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik baik terkait supervisi akademik, Pak, dengan pendekatan coaching. Dalam kegiatan supervisi akademik ini nanti dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama ada praobservasi, yang keduanya observasi di kelas, dan yang terakhirnya adalah pasca observasi. Saya akan melakukan langkah pertama, yaitu percakapan coaching pada tahap praobservasi sekarang, Pak. Terhadap rekan sejawat yang saya yakin Bapak sudah sering mengajar ya. Bapak yang ganteng ini, mangga Bapak yang ganteng ini untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bapak yang cakap. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya adalah guru matematika Pak Mm-mm. di SMA IT Al Multazam 2 Linggajati Kuningan. Nama saya Saiful Hadi Pak, biasa dipanggil dengan Hadi. Hmm, Saya insya Allah mengajar di kelas 12. belas. Adapun nanti untuk kelas yang ketika di observasi pada Mm-mm. saat prosesnya, insya Allah kita akan masuk di kelas 12 IPA 1, Pak. Di kelas 12 IPA 1 ya Pak. Betul. Terima kasih. Sebelumnya gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat. Walaupun ini rada-rada, sepertinya ada sedikit radang tenggorokan, Pak. Tapi insya Aduh, Allah eh, kita bisa tetap iya, melakukan proses ini, insya Allah dengan baik. iya. Mudah-mudahan tidak terlalu menghambat ya Pak ya. Insya Allah tidak, Pak. Baik, mohon maaf sebelumnya mengganggu aktivitasnya. Eh, Terima kasih lagi atas waktunya. Sebelumnya kita mau ngobrol, kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya Pak ya. Tapi sebelum saya melakukan observasi, nanti kunjungan ke kelas Bapak, kita melakukan praobservasi dulu Pak. Pada kegiatan kali ini, selain saya bertanya jawab, saya juga ingin melihat kesiapan Pak Hadi dalam rangka pembelajaran yang akan diobservasi Ya, nanti. Ya, Pak Hadi, tujuan observasi ini adalah untuk membantu menggali potensi yang ada di dalam diri Pak Hadi ya. dan siswa, dan tentunya agar mampu mengembangkan kompetensi proses pembelajaran di kelasnya. Eh, Apa sih sebenarnya tujuan yang ingin Pak Hadi capai dalam proses pembelajaran nanti di kelas saat observasi nanti? Ya. Alhamdulillah. Kebetulan ini juga sekarang saya juga sedang luang, Pak. Hmm, Sudah lama sekali saya ingin melakukan diskusi seperti ini hmm, dalam hal ya kita sama-sama belajar untuk bisa menciptakan sebuah proses pembelajaran yang baik, yang hmm, menyenangkan, yang nyaman terutama hmm, agar pembelajaran itu bisa senantiasa berpihak pada murid, Pak ya. hmm, Nanti pada saat observasi saya hmm, akan mengajarkan materi tentang eh, transformasi geometri, Pak. hmm, Transformasi geometri pada sub materi, insya Allah nanti tentang rotasi, Pak. ya, Yang berbasis pada sebuah masalah, nanti hmm, permasalahan lebih detail ataupun skenario lebih detail, nanti saya akan serahkan modul ajarnya. baik, terima Gitu. kasih. Adapun eh, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi siswa dapat memecahkan masalah eh, yang dalam hal ini adalah problem based learning. Hmm, Siswa nanti diberikan permasalahan hmm, berkaitan dengan rotasi, kemudian harapannya siswa bisa me- menentukan hmm, hasil daripada bayangan di rotasi tersebut, Pak. baik. Berarti kalau saya coba simpulkan ada 4 ya Pak tadi tujuannya. Ya, kurang lebih ada Ada Pak. 4 tujuan yang ingin Bapak capai saat pembelajaran nanti. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi tadi apa Pak? Rotasi, Pak. Rotasi ya. Betul. Rotasi yang berkaitan dengan Transformasi transformasi geometri, geometri. betul. Betul. Kemudian siswa juga bisa memecahkan masalah Betul, problem based learning, Pak. berdasarkan konsep rotasi dan transformasi geometri tadi Betul. apa ya. Ya. Baik. Eh, Kemudian Pak, bagaimana pembelajaran Bapak sebelumnya nih? Boleh diceritakan dulu kepada saya.
Jadi pada pembelajaran sebelumnya saya sudah melakukan proses pembelajaran Pak Mm-mm. dengan slide yang sudah saya sediakan. Kami Mm-mm. membuat slide itu di aplikasi yang bernama Keynote, Mm-mm. kemudian saya melakukan tanya jawab bersama siswa Mm-mm. untuk mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, Mm-mm. saya pikir dengan slide yang tadi dan Mm-mm. metode tanya jawab tersebut dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, Mm-mm. menyenangkan, serta membantu memenuhi kebutuhannya dalam memahami materi lebih baik. Mm-mm. Akan tetapi pada proses evaluasi yang kemarin, Mm-mm. hanya beberapa murid saja yang mampu mencapai batas KKM yang telah ditentukan. Oh gitu. Berarti kalau bisa disebutkan tidak sesuai harapan Bapak mungkin ya, tidak sesuai ekspektasi Iya, ya. betul, Nah, Pak, betul. jadi dari hasil pengamatan itu, menurut Bapak kira-kira hal yang menyebabkan itu tidak sesuai harapan itu di bagian mananya? Kemungkinan sih, Pak, Mm-mm. pada pengamatan saya pribadi, Mm. itu saya menyampaikan materinya melalui slide keynote saja. Mm. Jadi pembelajaran yang saya sampaikan itu belum interaktif atau belum sepenuhnya Mm-mm. berpihak pada siswa, berpihak pada murid. Sehingga Mm. apa yang diharapkan itu belum terwujud, Pak. Oh gitu. Sepertinya saya perlu menambah Mm. sumber referensi yang lain, sumber Baik. belajar yang lain, Mm-mm. yang membantu siswa lebih memahami materi yang saya ajarkan tersebut, Pak. Oh gitu, baik. Cukup banyak juga ya Pak ya, Iya. yang insya Allah akan Bapak kembangkan. Baik, kira-kira nanti pada saat observasi nih Pak, area Mhm. pengembangan yang mana yang hendak Bapak akan lakukan dan pengen Bapak capai? Saya ingin membuat bahan ajar, Pak, Mm-mm. dan alat peraga yang bisa memenuhi kebutuhan siswa. Mm. Jadi, siswa masing-masing bisa terfasilitasi secara menyeluruh, Mm. baik kebutuhan belajar yang audio, yang Mm. visual, yang kinestetik, Mm. gitu tuh, Pak. Eh, yang tadi yang sudah saya lakukan itu kan baru secara Mm. visualis saja. Yang kinestetik itu belum terfasilitasi dengan Mm. sempurna, kemudian terlebih untuk auditori. Mm. Sehingga saya akan memutarkan mungkin beberapa sumber referensi Mm. dalam bentuk video pembelajaran. Mm. Kemudian untuk yang kinestetik saya akan coba mengajak aktivitas yang aktif, Mm. kemudian saya juga coba cantumkan di modul ajar saya, di Mm. RPP saya itu ada RPP yang berdiferensiasi, Mm. LKPD dan evaluasi pun saya akan pertimbangkan sesuai dengan kemampuan, minat, gaya belajar murid sehingga bisa membantu siswa lebih memahami materi yang diharapkan. Ah, hebat Pak, luar biasa sekali yang akan Bapak, yang tadi Bapak sampaikan. Berarti area pengembangannya itu yang akan Bapak terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Betul sekali, Pak, betul. Sehingga nanti mengakomodir kebutuhan siswa dalam belajar. Betul. Baik, kira-kira Pak, saya sambung kembali ya Pak ya. Ya. Kira-kira strategi atau rencana apa yang akan Bapak persiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran diferensiasi ini? Ya, tentunya tadi yang sudah saya Mhm. sempat spill sedikit, Pak ya. Ya. Itu saya akan membuat sebuah video pembelajaran, Mhm. kemudian saya akan membuat bahan ajar LKPD-nya yang bisa memenuhi Mhm. kebutuhan belajar siswa. Kemudian metode pembelajaran juga saya akan menitik beratkan pada diskusi kelompok, Mhm. tanya jawab dan mengajak murid untuk bisa aktif, untuk bisa interaktif dan bisa menyenangkan. Kemudian saya juga akan membagi siswa tersebut sesuai dengan gaya dan minat belajar sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi dan hasil yang diharapkan bisa tercapai. Oh. Nanti kelompok yang visual akan saya kelompokkan untuk membuat baik itu prosesnya, kontennya ataupun produknya itu sekiranya bisa sesuai dengan gaya belajarnya anak-anak. Yang kinestetik juga sama, kemudian yang
auditori juga sama Nah, seperti itu, Pak. mantap sekali Pak. Berarti Bapak akan mencoba hal yang berbeda Betul, betul, Pak, dengan insya Allah. pembelajaran sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan mendorong hasil belajar siswa itu lebih maksimal ya Pak. Betul, Pak. Saya lanjut lagi apa ya? Betul, silakan. Pembelajaran yang Bapak akan lakukan berarti kan sudah berpusat pada siswa nih Pak sebenarnya. Untuk melakukan rencana tadi yang Bapak sebutkan, apakah Bapak melibatkan rekan sejawat yang lainnya gitu untuk membantu Bapak dalam mewujudkannya? Ya, jadi rencananya nanti pada saat kemarin itu saya membuat RPP, membuat modul ajar, Pak ya. Itu saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan yang satu mapel, dengan MGMP internal saya di matematika. Kebetulan ada beberapa guru matematika, Pak. Kemudian saya juga mencoba untuk diskusi dengan beberapa teman saya yang sudah sertifikasi, Pak. Termasuk saya berdiskusi dengan bagian kurikulum, Pak, dan kepala sekolah, seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak sudah melakukan kolaborasi apa ya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan betul sekali ya Pak, dalam kolaborasi kita dapat menyelesaikan hal yang terasa berat sebenarnya menjadi lebih ringan, kemudian mampu menemukan solusi alternatif dari permasalahan yang didapat. Nah, kira-kira Bapak kapan nih akan melaksanakan pembelajaran tersebut, dan saya tidak sabar ingin melihat prosesnya nanti. Oh iya, insya Allah Pak, pembelajaran tersebut kita akan laksanakan di hari Sabtu pada jam pertama, Pak. Siap. Iya. Berarti hari Sabtu jam pertama ya Pak ya? Iya. Saya nanti coba ikut ke kelas ya Pak ya, Boleh, untuk silakan Pak, dengan senang melihat hati. bagaimana proses pembelajarannya, dan saya juga pengen melihat aspek-aspek yang tadi akan Bapak kembangkan, kemudian strateginya yang seperti apa, seperti itu. Iya. Boleh ya Pak ya? Betul, boleh sekali Pak. Baik. Silakan. Semoga proses pembelajaran nanti berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Kemudian tujuannya bisa tercapai dan hasilnya bisa sesuai harapan kalau sekarang itu. Nanti saya setelah proses observasi nanti kita ngobrol lagi. Boleh Pak, boleh. Ya. Supaya ada feedback ya Pak. Iya betul Pak. Betul. Biar lebih enak, kemudian ya kita sama-sama belajar lah Pak ya di dalamnya. Pak. Baik Bapak, mungkin itu saja untuk yang kesempatan kali ini. Nanti kita coba lanjut ke kelas, kemudian setelah kelas nanti kita coba ngobrol lagi. Siap ya. Pak. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sehat semua anak-anakku? Alhamdulillah. Ya. Posisikan kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan rileks. Sejenak kita akan istirahatkan fisik kita, mental kita. Sebelum dimulai, silakan anak-anakku bisa duduk senyaman mungkin. Antum boleh menggeser tempat duduk agar duduknya bisa lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk dan tidak menyandarkan diri pada kursi. Duduk tegak, kedua bahu tetap rileks, tetap santai. Kita akan merasakan kursi yang menopang diri kita, rasakan kedua telapak kaki kita bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan paha ataupun di atas
meja. Rileks, tenang, nyaman. Kemudian kita boleh memejamkan mata, boleh kita menenangkan pandangan kita sejenak. Tenang, rileks, dan nyaman. Amati nafas kita. Amati nafas yang masuk dan keluar, bernafas seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang keluar dan masuk lewat hidung. Rasakan abdomen kita, perut kita yang turun dan naik saat bernafas. Mari bernafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut kita yang mengembang, yang mengempis saat kita bernafas. Mari anak-anakku, kita bernafas lebih dalam. Sekarang kita akan hitung nafas kita dalam 4 hitungan. Tarik nafas 4 detik, kemudian kita akan keluarkan, kita akan hembuskan dalam 4 hitungan juga. Kita mulai, 3, 2, 1. Sekarang kita amati tubuh kita yang lebih rileks. Mulai dari otot wajah kita, sekitar dahi, kelopak mata kita, pipi, rahang, dan dagu. Setelah di bagian atas, di kepala, kemudian kita turun, kedua bahu kita rasakan lebih nyaman, lebih rileks. Jangan lupa tarik nafas kurang lebih 4 detik, 4 hitungan, keluarkan 4 hitungan juga. Kita rasakan lengan bagian atas tangan kita, lengan bawah, dan jari jemari kita. Amati nafas kita yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kita saat ini. Amati pikiran kita. Buang semua energi negatif kita. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Apa pilihan yang Anda akan lakukan setelah ini? Apakah tetap belajar seperti biasa-biasa saja, atau dengan semangat yang lebih membara dan lebih menyala? Baik, kita akan akhiri proses ini dengan 1 kali nafas lagi yang lebih panjang dan lebih perlahan, dengan hitungan durasi yang lebih lama, yakni 5 detik, 5 hitungan. Mari kita mulai tarik nafas. 3, 2, 1. Kita hembuskan 5 detik juga. Anak-anakku semua, mari kita lanjutkan KBM kita dengan pikiran yang lebih fokus, perasaan yang lebih tenang, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Silahkan buka kembali mata antum semua. Perlahan, silahkan. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masih ingat 3 kesepakatan kelas kita? Yang pertama, kondisi kelas yang seperti apa yang diharapkan?
Bersih, nyaman, kondusif, dan lain sebagainya. Ya, kelas yang kondusif, yang nyaman. Sudah dibersihkan? Piketnya sudah dilaksanakan? Cung yang tadi pagi piket? 1, 2, 3. Yang mengambil alat belajar, bagian siapa? 1, 2, 3. Ya, bagus. Terima kasih, kelasnya alhamdulillah sudah bersih, sudah nyaman. Yang kedua, apalagi yang harus kita sepakati kemarin? Suasana belajar. Yang seperti apa yang kita harapkan bersama? Yang aktif, yang menyenangkan. Ya, yang terakhir jangan lupa kita luruskan apa kemarin? Niat belajar, kemudian tujuan pembelajaran kita. Ya, baik. Selamat datang di kelas transformasi geometri anak perubahan. Ya, oke, kita akan masuk ke permasalahan. Nah, gambar apa ini anak-anak? Ka'bah. Siapa yang pernah ke sana? Aris. Siapa yang mau ke sana angkat tangan? Ya, Bapak juga sama. Ya, jangan lupa ajak Bapak kalau antum ke sana ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Silahkan dibacakan Fabian permasalahannya. Ahmad dan ayahnya sudah mencari kabar 5 kali dan saat ini sudah berada jauh 90 derajat dari titik awal mereka mencari waktu. Saat melakukan perjalanan 6 sampai disadari Ahmad meninggalkan ayahnya lepas dan ayah Ahmad tertunda. Ahmad sudah mencari kabar sejauh 20 derajat dari titik ayah Ahmad tinggal di jika titik ayah Ahmad tinggal kita katakan sebagai A 7,12 adalah titik pusat perhatian bukan titik keberadaan Ahmad saat ini. Oke, terima kasih Fabian. Yang bagian kinestetik nih, ya, yang bergerak. Bisakah antum peragakan siapa yang jadi Ka'bah, siapa yang jadi Ahmad, siapa yang jadi orang tua Ahmadnya? Ka'bah, Ahmadnya orang tuanya. Sudah cocok ya. Silahkan kita beri tepuk tangan, tampil di sini. Monggo. Silahkan. Ya. Silakan jadi Ka'bahnya, berarti titik pusat di sini. Kemudian startnya dari mana? 90 derajat. Sudah 90 derajat tadi ya. Berputar dulu 5 kali, kemudian ternyata dari titik asal 90 derajat, kira-kira ada di mana? Ayah Ahmadnya nanti di mana? Siap? Bergandengan tangan, bergandengan tangan. Ya kan ceritanya di sana itu nanti apa namanya? Nggak hanya orang Indonesia. Ya, silakan. 3, 2, 1, mulai. Yuk, start. Oke. Bergandengan tangan. Putaran keempat ceritanya ya ini. Ini putaran kelima. Kemudian ternyata sudah berada 90 derajat di mana? Ke sini katanya 90 derajat. Belum, masih bergandengan. Ternyata setelah ini ayah Ahmad tertinggal. Ahmad sudah memutari Ka'bah sejauh 270 derajat. Berarti di mana 270 derajat? Ini ke sini berapa? 90 di sini? 180 di sini. Berarti Ahmadnya sudah ada di sini. Gitu kan? Kan dalam tawaf nggak boleh putar balik ya, melawan arus. Nah, di sini Ahmadnya, nah seperti ini. Ya, paham permasalahannya? Ahmad posisinya 7,12, berputar sejauh 270 derajat. Kira-kira papinya Ahmad ya, ayahnya Ahmad, ini posisinya berada di titik berapa dari Ka'bah? 7 itu katakanlah 7 meter dari Ka'bah, 12 meter dari Ka'bah. Sampai sini ada yang ingin tanyakan permasalahannya? Bisa? Itnan? Bisa? Ya, silahkan yang kinestetik boleh kembali ke tempat duduk, kita beri tepuk tangan kembali. Aduh, makasih Ahmad. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan proses diskusi. Ya, silahkan berkelompok atau boleh berkolaborasi secara online. Insya Allah internetnya mendukung ya. Kemudian
Kita akan membuat pengertian dari rotasi itu seperti apa, konsep rotasi itu dasarnya seperti apa, contoh soalnya, dan juga permasalahan tadi kira-kira bisakah antum memecahkan permasalahan tersebut. Sudah siap? Iya, yang Ka'bah tadi silahkan nanti dibahas. Aris bagian video. Nanti silahkan boleh berkelompok, boleh berkolaborasi, duduk seperti ini, boleh ngumpul. Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Sepuluh menit ya untuk diskusi ya. Nah, ya. Bapak akan coba fasilitasi yang auditori. Itu udah tahu. Udah selesai. Berapa menit? 4 menit. Antum apa? Bagian video. Ini bagian apa? Iya, Komik. Berapa komik yang dihasilkan? 2. Yang kalau nggak dipecahin juga nggak apa-apa. Antum presentasi trigono aja. Iya, iya, iya. Kita minimal 5 menit ya. Lagu selesai, nanti kita evaluasi. Perlu tambahan waktu nggak? Oke, silahkan angkat tangan yang membutuhkan waktu tambahan. Sudah semua? Kelompok video sudah? Insya Allah sudah. Kelompok poster? Sudah. Komik? Butuh tambahan waktu? Sudah? Sudah apa butuh tambahan waktu? Ada waktu. Ya, yang kinestetik sudah siap? Ya, berarti tidak ada yang butuh tambahan waktu ya? Cukup? Cukup. Apabila cukup, sekarang kita waktunya presentasi. Ya, silakan perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Kita akan mulai dari yang prasyarat terlebih dahulu ya. Nilai-nilai trigonometri. Ya, nilai-nilai trigonometri, nilainya seperti apa? Silakan nanti ditampilkan. Barangkali ada tips dan trik yang bisa kita gunakan. Ya, siapa yang mau tampil tentang nilai trigonometri? Dari poster bisa menampilkan nilai-nilai trigonometrinya?
dari sin 30, 45, 60, 90? Rijal Mufti. Ah, cek. Kos berapa? 2 soal ya, 2 soal. Kalau sudah berarti antum boleh duduk. Artinya antum sudah berhasil memberikan arahan ke yang lain. Silakan. Kos berapa? Kos 60. Berapa, Rijal? Setengah. Iya, setengah aja kan? Ya. Ulangi. Kos 45, tangannya gimana? Ya, berarti setengah akar. Nah, itu bisa? Oke, satu kali lagi, Nogi. So, Rijal, silakan. Kos berapa? Kos 90. Habis. Berarti jawabannya? 0. Oke, boleh. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, bagus. Rijal. Ya, baik. Terima kasih kelompok kinestetik untuk mengawali. Ada lagi kelompok kinestetik selain kos? 2, 1, mulai. Dua-duanya duduk, dua-duanya duduk. Antum kan tepuk, harusnya 3. Iya kan? Duduk. Ya, siap lagi ya. 3, 2, 1, mulai. 3. Nah, duduk Zaki. Oke, lanjut. Siap. 3, 2, 1, mulai. Mulai. Ya, tidak masalah ya. Silahkan. Masing-masing soal bisa jadi bobotnya berbeda. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Sebagai penutup, adakah yang ingin menarik kesimpulan? Penarikan kesimpulan, kira-kira kita belajar apa hari ini? Silakan. Siapa? Penarikan kesimpulan, rotasi itu apa? Dengan rumusnya apa? Kemudian konsep-konsep yang sudah dipelajari apa saja? Silakan. Siapa? Boleh angkat tangan? Oh, silakan, Faik. Oh, ya. Ya, boleh ambil silakan. Oh, enggak. Siapa yang mau ambil kesimpulan? Jundi, silakan. Ya. Itu ada mesin konstan, mesin istimewa nol, 30 derajat, 40 derajat, 45 derajat, dan ya, sudah? Cukup. Baik, Juni, sekarang untuk refleksi. Siapa yang mau memberikan refleksi? Silakan. Pembelajaran kita bagaimana perasaannya, kemudian apa yang sudah dipelajari, dan harapan ke depannya seperti apa? Silakan. 3, 2, 1. Boleh, Rizal, silakan. Infan, sayangnya nggak menang ya ininya ya, kuisis dan juga ice breakingnya, nggak masalah. Lanjut. Oh ya, pendalaman materi tentang rotasi atau transformasi geometrinya. Ada lagi? Rasya, silakan.
Cukup. Oh, tadi perasaan angkat tangan tadi. Oh, enggak ya. Terima kasih Rizal dan juga semuanya. Untuk tindak lanjut, insya Allah nanti ke depan kita akan belajar masih tentang transformasi geometri, yakni materi tentang dilatasi. Bapak sudah upload materi dilatasi di LMS dan juga soal latihannya yang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sudah dicek LMS-nya? Sudah. Ya, Fafian, sudah ada tugas dan materinya tentang apa pertemuan selanjutnya? Setelah rotasi? Dilatasi. Apa itu dilatasi? Rumus yang harus dikuasain, contoh soal, permasalahan yang disajikan apa saja, nanti antum bisa lihat di sana. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada. Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak tentang materi transformasi geometri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Terakhir dari Bapak Cugito Ergo Sum. Aku berpikir maka aku ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa kembali dengan saya Yoga Suara Adi Putra di percakapan pasca observasi di SMA IT Al Mutazam 2 Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, bersama rekan saya Bapak Saiful Hadi SPD dari SMA IT Al Mutazam 2 sebagai guru yang sudah disupervisi dalam mata pelajaran matematika ya, di supervisi akademik. Dan saya pun di sini ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Yuliana SPDI, di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Angkatan 11. Baik, Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hadi? Alhamdulillah baik Pak. Iya, baik Pak. Sekarang kita sudah di tahapan pasca observasi ya Pak ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nantinya terkait dengan proses observasi yang sudah dilaksanakan, dan hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik. Bagaimana perasaan Pak Hadi terkait pembelajaran yang sudah diobservasi di kelas tadi? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya memang pada saat observasi di kelas tadi bahwa ya ada suasana yang berbeda lah. Ya, ada suasana yang berbeda, ada sedikit ketegangan Pak awalnya. Namun alhamdulillah lama-kelamaan saya bisa menyesuaikan. Dan alhamdulillah pembelajaran sesuai dengan skenario yang telah saya siapkan, yang sudah terkonfirmasi juga dengan Bapak, dan semua berjalan dengan baik. Baik. Oke, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak laksanakan di kelas, kemudian tahapan-tahapan pembelajarannya yang sudah dilaksanakan itu seperti apa? Baik, untuk tahapan-tahapan yang saya laksanakan ya Pak, pertama kan tentunya persiapan ya Pak. Dalam persiapan saya membuat perangkat pembelajaran, membuat media, dan juga membuat skenario yang sekiranya menarik bagi siswa. Kemudian di awal pembelajaran saya menayangkan stimulus yang berupa cerita tentang seseorang yang mengitari Ka'bah atau tawaf, sehingga ini bisa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah kita, yakni sekolah Islam Pak ya. Kemudian setelah adanya stimulus tersebut, siswa berdiskusi dengan teman-temannya berkaitan dengan permasalahan dan juga materi, yakni tentang transformasi geometri Pak. Kemudian setelah diskusi, siswa diberikan kesempatan untuk presentasi. Setelah presentasi kemudian saya memberikan feedback kepada mereka, apa yang harus diluruskan, apa yang harus diperbaiki bersama-sama. Kemudian di akhir ada evaluasi yang saya gunakan kemarin itu kuisis Pak ya. Kuisis, kemudian saya juga meminta refleksi dalam pembelajaran kepada anak-anak. Adapun area pengembangan yang
dilaksanakan yaitu pada area pengetahuan, Pak. Di mana siswa harapannya dapat menentukan bayangan rotasi dari sebuah transformasi geometri. Oke, luar biasa sekali yang sudah Pak Hadi lakukan di kelas ya Pak ya. Terima Jadi kasih, Pak. untuk area pengembangannya tadi ada di area pengetahuan ya Pak ya. Baiklah, kemudian selanjutnya itu sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan di kelas atau belum, Mbak? Menurut Bapak ya? Kalau menurut saya pribadi sih, alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak. Tapi tentunya saya melihat sepertinya masih ada kekurangan. Oke, Gitu, Pak. kekurangannya kira-kira di bagian mana? Kekurangan ataupun kendala yang saya hadapi itu dari sepertinya keaktifan yang masih perlu ditingkatkan dari siswa, gitu Pak. Keaktifan siswanya ya. Betul, keaktifan dari siswanya itu Baik. sendiri. Menurut Pak Hadi, kira-kiranya nih untuk kenapa sih keaktifan si siswa itu bisa berkurang atau kurang aktif tadi di kelas, terus kira-kiranya karena apa? Perkiraan saya Pak ya, ini mungkin dari pembagian kelompok besar ini sepertinya kurang efektif dan dalam pembagian kelompok mungkin masih ada yang belum sesuai. Ya. Saya akan membagi kelompok tersebut berdasarkan minat dan bakat siswa agar mereka lebih nyaman dalam berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Dalam kelompoknya kemudian saya juga akan membagi kelompok disesuaikan dengan kegiatan yang pada saat itu dilaksanakan. Oke, berarti Pak Hadi sudah bisa mengidentifikasi kekurangannya seperti apa. Bagus sekali Pak Hadi. Ya. Terima kasih, Pak. Rencana Bapak nanti ke depannya berarti tadi bisa membagi kelompok berdasarkan dengan kenyamanan siswa. Berarti itu dari hasil tes diagnostik sebelumnya ya Pak ya? Betul Pak. Disesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya sesuai minat dan bakat siswanya tadi seperti itu ya Pak ya? Betul. Oke, mudah-mudahan yang Bapak rencanakan ke depannya ini bisa terrealisasi, kemudian bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang sudah dilaksanakan kemarin. Mudah-mudahan Pak. Baik. Kira-kira Pak, kapan Bapak akan melaksanakan perubahan yang sesuai dengan rencana yang sudah tadi Bapak Hadi sampaikan? Insya Allah karena ini menarik bagi saya ya terkait dengan peningkatan keaktifan siswa ini, saya akan laksanakan secepatnya Pak dalam waktu kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Oke, secepatnya itu kira-kira pekan depan, minggu pertemuan depan, selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan saya laksanakan. Oke. Berarti di pertemuan berikutnya Bapak akan menerapkan itu, mudah-mudahan sih perubahannya akan tambah lebih baik ya Pak. Betul Pak, harapannya seperti itu Pak. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Hadi atas jawaban-jawabannya, mudah-mudahan rencananya segera terrealisasi. Kemudian selanjutnya di pembelajaran berikutnya siswa-siswa tambah aktif lagi, betul, ya Pak ya. Amin. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Saya cukupkan sekian Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Ibu Lia untuk memberikan umpan balik dan refleksinya terhadap percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yoga atas kesempatannya kepada saya untuk memberikan umpan balik terkait tadi observasi ya, penilaian terhadap percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Pak Yoga dan Pak Hadi. Di sini Pak Yoga sendiri ini merupakan rangkaian dari aksi nyata ya, 2.3 pada rangkaian supervisi akademik berbasis coaching, mulai dari praobservasi yang sudah dilakukan, kemudian observasi kelas, dan akhirnya di sini adalah pasca observasi. Pak Yoga sendiri di sini berperan sebagai coach yang membimbing Pak Hadi sebagai coachee ya. Nah, pada percakapan coaching ini sebenarnya adalah perlu diketahui bahwa tujuannya untuk menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat observasi. Kemudian indikator ketercapaian pengembangan apa yang ingin diinginkan, menyampaikan juga catatan hasil observasi berbasis data, dan bebas dari penilaian dan asumsi.
Kemudian di sini juga yang ingin diharapkan adalah fokus pada area yang ingin dikembangkan, hasil dari percakapan yang dulu yang sudah dilakukan ya, menanyakan apalagi pada saat pasca sekarang apa yang ingin dikembangkan kembali. Kemudian berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan. Nah, Pak Yoga, pada percakapan pasca observasi kali ini, alhamdulillah ya, Pak Yoga sudah menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama adanya kemitraan. Tadi hubungan yang hangat ditujukan ya pada setiap percakapan di sesi coaching kali ini dengan Pak Hadi, saling menghormati, menghargai, dan mendukung antara satu sama lainnya. Tadi Pak Yoga juga sudah mendengarkan dengan penuh rasa, mendengarkan dengan aktif, memberikan umpan balik tanpa menggurui, tadi menahan ya, karena memang coaching itu bukan kita yang sebagai coach yang memberikan solusi, tetapi bagaimana bisa mampu membimbing coach itu sendiri menemukan akar permasalahan dan solusinya gitu ya. Tadi terlihat dari percakapan dan pertanyaan yang diajukan. Kemudian pada prinsip yang kedua yaitu proses kreatif, Pak Yoga juga tadi sudah mampu mengajukan pertanyaan dengan menggali dan mendorong coach untuk terbuka. Apa sih yang Bapak rasakan gitu kan, merefleksikan yang dilakukan oleh Pak Hadi pada saat observasi kelas. Tadi Pak Hadi sendiri kan menyebutkan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan, tetapi masih ada saja kekurangan di sana di sini, seperti tadi ada siswa saja yang masih kurang aktif gitu ya, dirasa kurang aktif. Pak Hadi juga mengatakan belum efektifnya dalam pembentukan kelompok secara yang kemarin ya, kelompok besar seperti itu. Kemudian pada prinsip yang ketiga, memaksimalkan potensi, Pak Yoga juga mengajukan pertanyaan yang membuat coach untuk menggali potensi si coach, mendorong, mengeksplor potensinya dan kemampuannya untuk lebih percaya diri. Bagaimana Pak Hadi akan mengatasi permasalahan tadi seperti itu? Kata Pak Hadi akan mencoba membuat kelompok sesuai dengan asesmen awal, sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga proses pembelajaran bisa lebih aktif dan anak-anak sesuai dengan kelompoknya gitu. Mungkin nanti lebih juga pada segi kontennya, mungkin Pak Hadi ya kontennya disesuaikan, kemudian prosesnya serta produknya. Mungkin tidak akan sama antara tadi hasil dari asesmen mungkin ya, seperti itu. Kemudian pada alur Tirta sendiri di sini Pak Yoga bersama Pak Hadi sudah menyepakati apa sih tujuan yang ingin diharapkan pada pasca observasi kali ini. Kemudian tadi mengidentifikasi masalah juga, pemetaan terhadap situasi yang sedang dibicarakan tadi ya, pemetaan dan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh coach, meminta coach untuk merefleksikannya gitu. Kemudian tahapan aksi juga pada rencana aksi, Pak Yoga menanyakan nih kepada Pak Hadi, kegiatan atau rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hadi tadi. Kemudian pada segi tanggung jawab, Pak Yoga dan Pak Hadi membuat komitmen atas hasil yang dicapai. Kapan nih menentukan langkah selanjutnya? Mau kapan dilaksanakan? Tadi solusi-solusi yang sudah dikatakan oleh Pak Hadi dengan mengajukan kapan akan dilaksanakan rencana tersebut. Pak Hadi bilang bahwa secepatnya pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, good job Pak Yoga ya, Pak Hadi. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademik berbasis coaching ini tidak lagi menjadi sebuah hal yang wah di supervisi itu seperti apa gitu. Tetapi di sini kita bersama-sama memberdayakan gitu ya, memberdayakan dengan tujuan apa? Meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan yang ada di SMA ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Lia dan Pak Hadi yang telah membantu saya di kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.